Walaupun melihara 250 ekor dengan sistem ini, maka peternak tidak akan mengalami yang namanya kesulitan mencari pakan. Karena kita tanam sendiri, tidak beli, kemudian hasilnya dari pertanian tersebut bisa menghasilkan begitu banyak hasilnya. Makanya silakan dicoba cara ini. Maka peternakan kalian akan menjadi berkembang, hasilnya pun banyak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah video bagaimana peternakan dan pertanian itu kita satukan dan keuntungannya seperti apa. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuatkan bagaimana pertanian itu memang harus dipadukan dengan peternakan. Tujuannya apa? Agar sang peternak bisa menghasilkan double strike ya. Jadi untung di peternakannya, untung pula di pertaniannya. Nah ini kalau di peternakannya yang kita manfaatkan adalah daunnya ya. Daunnya ini yang tumbuh lebih dari satu, maka dipangkas atau dipatahkan, diambil untuk bahan pakan. Nah ini bisa disilase, kemudian bisa dijadikan pakan untuk jangka panjang. Lalu batangnya ini nanti saat sudah besar, saat dicabut, kita bisa menjualnya untuk dijadikan bahan bibit. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah nanti besar ya, kita cabut, singkongnya pun bisa kita jual. Nah ini yang harus dipahami. Jadi keuntungan itu ada tiga. Ada untung buahnya, umbinya, untung batangnya untuk dijadikan bahan tanam atau bibit, kemudian untuk daunnya bisa dijadikan pakan ternak kita. Nah ini keuntungannya. Jadi dan pemberian pupuk ini bisa 1,5 bulan ini teman-teman ya. 1 bulan sampai 1,5 bulan. Ini sudah pupuk 2 kali. Tapi cara pupuknya itu bertahap, tidak langsung. Ini sudah pupuk 2 kali. Umur 1 bulan, umur 25 hari ini kita pupuk dengan 1 kintal ya, setengah hektar. Terus yang di sana setengah hektar kita pupuk 1,5 kintal ya. Kemudian ini di usia 1 bulan setengah kita tambahkan 1,5 kintal lagi. Ini sedang dipupuk. Jadi perawatan bank pakan itu benar-benar harus dirawat. Tujuannya apa? Agar hasilnya maksimal. Kemudian untuk daunnya ini pun bisa maksimal juga pertumbuhannya. Oke. Jadi kita kali ini akan melakukan tata cara perawatan pemupukan singkong yang hari ini akan kita kerjakan. Nah ini pupuk yang kita gunakan Orea 50 kg, Fortipos 50 kg, kemudian Posca 50 kg. Jadi 1,5 kintal untuk setengah hektarnya. Ya teman-teman ya. Nah sebelum dipupuk dengan pupuk ala Orea kimia ini, sebelumnya ini sudah dipupuk dengan pupuk kandang dari kandang ayam ya. Ini 200 karung setengah hektarnya. Yang sana setengah hektar juga 200 karung itu sebelah sana itu. Sama 200 karung. Jadi 400 karung itu 1 hektar ya. Satu karungnya itu 12.000 per karung. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil seperti ini. Usia 1,5 bulan. Ini sudah hampir 70 sentian. Dan pertumbuhannya bagus-bagus ya. Nih, jadi emang sengaja kita hidupkan 1 batang saja. Ini semua kita hidupkan 1 batang saja. Tujuannya agar pupuk baik alami ataupun pupuk-pupuk kimia ini biar diserap secara penuh oleh batang dan akar. Nah, gitu ya guys. Nah itu guys seperti itu. Jadi pemberian pupuknya itu 5 cm atau 10 cm dari batang. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu guys. Ini nyonya ini guys. Ini nyonya Indra Palupi nih guys. Nah ini dia. Itu anak lanang itu guys. Itu anak lanang ini.
lanang nih. Jangan di batangnya, Mas. Jadi agar memudahkan kerja teman-teman ya, 3 macam pupuk tersebut diaduk dijadikan satu seperti ini dulu ya. Nah ini tujuannya agar setiap batangnya itu yang didapatkan nanti enak bener, lebih mudah, lebih rata ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau per batangnya itu hanya dihidupkan satu batang seperti ini, maka hasil dari pupuk tersebut akan diserap secara maksimal oleh batang. Kenapa? Karena dia fokus hanya menghidupi satu batang, beda dengan apabila batangnya itu lebih dari satu, maka dia akan menghidupi lebih dari satu batang. Kalau dia hanya satu seperti ini, maka hasilnya maksimal. Ya, hasilnya maksimal. Nah untuk jenis singkong sendiri ini singkong Garuda ya guys. Singkong Garuda ini apabila di tanah yang subur, perawatan terjamin, itu 6 bulan bisa dicabut ya, udah bisa dicabut dengan hasil yang maksimal. Nah seperti itu tuh. Capek Bu? Enggak. Nah ini nanti 2 bulan kemudian ya, 2 bulan kemudian atau 2 bulan setengah itu nanti diberikan pupuk kembali kurang lebih di 2 kintal. Nah, contohnya nanti ada di yang kebun sebelahnya sana guys, yang di atas ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Satu lagi teman-teman, buat kalian yang peternak ya, buat kalian yang peternak yang ingin menjadikan bank pakan bukan sebagai pertanian ya, tapi sebagai bank pakan, tanam singkong sebagai bank pakan, itu ada 2 cara. Yang pertama, ini harapannya nanti diambil umbinya, kita panen ya, kita panen umbinya 6 bulan atau 7 bulan kemudian. Tapi yang kedua adalah panennya setahun sekali. Ini 2 batang, ini sengaja tidak dibuang, jadi dihidupkan dua-duanya. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk memperbanyak daun ya, memperbanyak daun. Ini kalau untuk peternak ya, ini beda dengan prinsip petani ya, tapi ini prinsip peternak. Jadi diperbanyak daun, nanti saat daunnya udah tinggi diambil satu untuk dijadikan pakan ya. Tapi kalau tujuannya untuk pertanian dan daunnya itu hanya untuk sampingan, maka seperti ini sistemnya. Dari kecil memang sudah dihidupkan satu batang saja. Nah, ini tujuannya pertanian. Peternakannya untuk sampingan, yaitu daunnya untuk pakan. Nah kalau yang seperti ini, yang tinggi seperti ini sudah dipersiapkan gitu ya. Dan kalau untuk pembibitan untuk batangnya ini hasilnya lebih maksimal karena dia 2 batang. Biasanya kalau untuk batang singkong seperti ini, satu ikat isi 30 batang itu biasanya dijual 15.000 ya, 15.000 satu ikat. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi dengan adanya peternakan dan pertanian disatukan, itu akan mempermudah atau memperbanyak hasil bagi peternak dan petani. Gitu guys. Dan satu lagi teman-teman, singkong ini jenis ini ya, jenis ini tidak beracun. Ini singkong makan. Jadi begitu disajikan langsung ke ternak aman, tidak meracuni. Tapi dengan catatan harus dilayukan dahulu yang belum terbiasa, atau diangin-anginkan ya, atau diangin-anginkan. Jadi untuk jenis singkong Garuda sendiri ini tidak meracuni ya guys ya. Jadi tidak meracuni untuk ternak kita, jadi aman. Begitu petik langsung saji aman. Nah, ya, asalkan kondisi kambing tidak terlalu kosong perutnya. Nah, terkadang kan kambing yang keracunan itu emang pertama dia terlalu kelaparan, perutnya kosong, sehingga saat diberi pakan daun singkong yang masih muda seperti ini, terutama yang tunasan itu teman-teman, maka langsung keracunan atau mendem. Nah itu makanya saat teman-teman pemberian pakan itu kondisikan kambing tidak terlalu lapar. Makanya yang baik pemberian pakan untuk kambing itu ya, baik itu daun singkong seperti ini ataupun fermentasi yang lain,
itu sebaiknya diberikan 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Tujuannya agar perut si kambing tidak kosong dan tidak terjadi keracunan. Gitu ya guys ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe ya. Kita akan buatkan video-video tentang peternakan dan pertanian nanti ke depannya. Silahkan request video tentang apa, nanti saya buatkan videonya ya. Buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih ya sudah subscribe. Jadi pemberian pupuknya itu teman-teman, satu batangnya ini adalah 1 genggam untuk 3 batang ya. 1 genggam untuk 3 batang. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri 1 genggam itu untuk 3 batang ya. Jadi efektif sekali dan mudah. Dan enaknya lagi, mudahnya lagi, kalau batangnya cuma disisakan 1 seperti ini, itu pekerja itu enak jalannya, tidak terlalu rapat ya. Dan pasti hasilnya itu akan maksimal nanti. Hasil umbinya atau buahnya itu akan maksimal. Karena seluruh pupuk yang diberikan terserap oleh daun dan batang. Gitu guys. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.